Baik, saya di sini karena temanya mengenai dugaan keterlibatan Satgasus ya dalam KM 50, maka saya mau apa sih Satgasus itu? Mungkin di sini tadi belum ini kan, belum pernah saya dengar kebetulan. Nah, baik. Jadi Satgasus ini sepengetahuan saya mau informasikan awalnya ini pada 6 Maret 2019. Jadi Satgasus ini 6 Maret 2019 itu ada surat perintahnya, ada surat penugasannya. Nah, yang 6 Maret 2019 itu tentu saja diketuai oleh Pak Tito Karnavian. Nah, jumlahnya ada 275 orang. Dan ini tidak bahasanya apa ya? Ini acak. Jadi ada dari Polda, ada dari Mabes, ada dari Densus, ada dari berbagai Polda gitu kan, macam-macam gitu kan. Jadi memang ini tidak khusus satu satuan gitu, tapi ini banyak gitu. Kemudian diperbaharui tanda petik ya gitu, mungkin boleh saya katakan demikian, pada 20 Mei 2020. Nah, 20 Mei 2020 jumlahnya juga bertambah, pemirsa sekalian. Jumlahnya menjadi 369 orang. Gitu. Jumlah 369 orang ini ya itu macam-macam dari ini, dan yang menarik hampir semua yang ada awal itu 275 orang itu di yang 6 Maret 2019 itu masuk lagi di 369 anggota yang berikutnya. Nah, anggota-anggota itu juga banyak yang baru. Nah, saya sedikit berbagi di sini sharing karena saya hanya penggembira tadi. Sepanjang saya menangani kasus-kasus yang melibatkan aktivis, ulama dan juga para pejuang ya, itu nama semua itu ada gitu, hampir semua saya kenal gitu kan, hampir semua kenal. Kenapa? Karena dari 2012 sampai belakangan ini nama-nama itu ada gitu kan. Jadi saya nggak asing dengan nama-nama itu, baik dari pucuk pimpinan paling atas sampai yang ngetik, sampai yang BAP itu saya ada semua di situ. Dari kasus Habib Bahar, kasus dulu Bahtiar Nasir, kemudian Ustadz Bahtiar Nasir maksud saya, kemudian ada Ustadz Bernard, semua gitu kan, ada semuanya, bahkan yang sampai Haji Munarman. Yang fenomenalnya adalah kasus ini sedikit ini ya intermezzo, kasus Haji Munarman ini kan kasus terorisme ya, harusnya kan hampir semua, harusnya seluruhnya itu kan orang Densus kan gitu, karena terorisme. Menariknya di sprint yang saya baca waktu penugasan untuk pemeriksaan itu banyak orang-orang Satgasus yang bukan Densus gitu loh. Ini menarik, sepanjang saya menangani atau berkecimpung di dunia kepengacaraan terkait dengan terorisme, baru kali ini saya temukan gitu kan, pemeriksaan itu dilakukan oleh bukan pihak dari Densus, baru kali ini gitu kan. Kemudian semua, apalagi kasus Habib Rizik, hampir semua dari awal dulu di Bandung sampai terus banyak berbagai kasus Habib tuh, sepengetahuan saya kasus aktivis dan juga pejuang-pejuang kita itu, saya punya catatan kurang lebih hampir kita dilaporkan itu hampir kurang lebih 32 dari tahun 2012 itu, bahkan lebih ya kalau sampai sekarang. Itu hampir semua nama-nama itu ada, 369 itu ada gitu kan. Sampai yang terakhir yang memeriksa Habib Bahar tuh juga ada di situ nama-namanya. Baik. Selanjutnya saya mau sampaikan yang menarik. Nah, kita bicara soal ini dulu ya, soal Duren 3. Kasus Duren 3 ini menariknya ada nama di Satgasus itu juga, ada nama dari Nofriansah Joshua. Nofriansah Joshua atau Brigadir Joshua itu ada di nomor 41. Begitu juga ada nama Matius Mare tadi yang disebutkan, bertato tadi kan segala macam, ada di nomor 39. Nah, kemudian Pak Sambo tentu saja ada. Beliau ada di nomor 16 karena sebagai kepala Satgasus. Sebelumnya di sprint yang sebelumnya beliau itu ada di nomor agak bawah dia, soalnya beliau di situ belum menjabat yang signifikan lah gitu kan. Baru jadi Kasatgasus ketika yang 20 Mei 2020. Nah, kemudian ada nama tadi Acai, Bang Acai itu ada, terus Pak Cuk ya itu juga ada gitu kan. Banyak. Jadi yang terlibat di Duren 3 ini hampir semuanya itu ada namanya. Gitu kan. Jadi ada semua nama-namanya gitu kan. Kemudian juga kalau kita di sini bahas soal KM 50, tentu saja hampir semua yang terlibat di persidangan Jakarta Selatan itu namanya ada. Ada Pak
katanya udah almarhum ya, katanya sudah meninggal. Elwira Priadi ada di nomor 131, kemudian di nomor yang baru di Setjen 2020 dia nomor 282. Ada Yusmin Ohorela di nomor 283 di yang baru, yang lama juga ada. Nah, ada Fikri Ramadan. Fikri Ramadan ini hanya di yang Satgas yang baru, yang lama nggak ada dia. Guntur Pamungkas ada juga nomor 285. Kemudian Harun ada juga gitu. Kemudian Handik Susen ada juga. Resa Marasabesi ada juga. Nah, artinya kalau kita mau menyambungkan dengan tema acara ini, ya ada hubungannya gitu. Saya mau mencoba menyambungkan dulu nih, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu Pak Fadil Imran tentu saja ada gitu kan. Karena beliau dulu Katim Medsos dan Perbankan. Nah, tapi saat ini beliau jadi waktu itu yang terakhir 20 jadi penasehat. Gitu. Penasehat atau pelindung gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi ya. Apa sih yang bisa jadi benang merah nih ya dari 3 kasus fenomenal yang belakangan ini? Apa itu? Yang pertama KM50, yang kedua kasus Kanjuruhan, yang ketiga kasus Duren 3 ini. Nah, ada beberapa hal yang saya cermati di sini. Yang saya cermati adalah yang pertama selalu ada upaya dugaan rekayasa. Gitu kan? Upaya dugaan rekayasa ini penting karena dari Duren 3 kita lihat di dakwaan kemarin ada tembak-tembakan kan yang di Karang tuh kan yang ditembakkan ke mana-mana gitu kan. Ke tembok. Kemudian kasus KM50 ada tuduhan tembak-menembak gitu kan. Tuduhan tembak-menembak ke mobil yang saya bisa buktikan yang kasus KM50 ya. Bahwa mereka membuatnya itu statementnya berubah-ubah. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena saya bicara rekayasa. Rekayasa itu adalah kalau kita mau tahu sesuatu rekayasa atau bukan, sederhana. Berubah-ubah nggak? Gitu aja. Contoh di sini, abang kita pakai peci warna coklat, ya, moderator yang ganteng ini. Saya mau tanya, apa sedunia ini ada yang ngomong, abang kita ini pecinya warna merah? Gak mungkin ada, kecuali dia buta warna kan. Artinya ketika ini berubah-ubah, ketika saya bilang warnanya coklat, Pak Wirawan bilang warnanya merah, Pak Marwan bilang warnanya putih, Pak Fadila bilang warnanya abu-abu, berubah-ubah. Berarti peristiwa itu sebenarnya nggak pernah ada. Ini nggak pernah ada nih. Ini nggak pernah ada, gitu loh. Nah, begitu juga tadi yang saya katakan. Kalau berubah-ubah, maka bisa dipastikan atau diduga dipastikan bahwa peristiwa itu nggak pernah ada. Contoh, saya mau kasih contoh kasus KM50. Satu aja dari segambreng yang saya sebenarnya sudah sering kemukakan di berbagai kesempatan, termasuk di persidangan Habib Bahar. Dan ini sebenarnya saya hanya mengungkap di buku putih. Saya hanya bacain aja sebenarnya nih. Bukan saya pinter, bukan. Saya cuma sok pinter dan bacain yang di buku putih sama senior-senior saya ini. Jadi Bribtu Fikri Ramadan bikin kesaksian mereka bikin laporan polisi 3 kali bang, tanggal 7, tanggal 8 Desember sama tanggal 7 Januari. 3 laporan beda-beda semua. Ada namanya Adi tadinya, sebelumnya nggak ada gitu loh. Kemudian katanya serempet-serempetan, dipalangin, ditembak-tembakin. Habis itu katanya serempet-serempetan aja, berubah-ubah lah pokoknya gitu kan. Pertama-tama bilangnya katanya pistolnya rakitan, kemudian katanya pistolnya organik, balik lagi dan semacamnya gitu. Nah, yang menarik saya kemarin tanya juga kan yang ditunjukkan sama konversi itu kan revolver kan. Nah, pelurunya itu saya tanya, ini katanya, makanya saya coba cross check karena saya bukan ahlinya. Kata pihak yang ahli gitu kan, teman-teman yang biasa main senjata itu, kaliber yang dituduhkan itu nggak cocok sama revolver. Kalibernya itu adalah kaliber yang modelnya kayak Glock gitu loh. Padahal yang dituduhkan dipakai oleh pengawal Habib itu revolver gitu loh. Artinya ada nggak matching gitu loh contohnya gitu. Nah, isi dari pelurunya. Kemudian saya lanjut lagi, tadi saya masih bahas soal rekayasa. Nah, kalau kasus Duren 3 ada rekayasa, kasus tadi yang ini juga ada rekayasa, yang Kanjuruhan juga. Yang Kanjuruhan ada nyambung. Rekayasa itu bersambung dengan yang saya mau sampaikan kedua, playing victim. Katanya Aremania bawa miras. Kemudian katanya masuk ke lapangan menyebabkan anarkis gitu kan. Intinya di playing victim. Padahal faktanya kita tahu orang pemain Arema aja pada meluk-meluk mereka yang meninggal di di ruang ganti kan gitu kan, dan mereka itu menyemangati. Itu pun kali ini dibenarkan tanda petik oleh Komnas HAM. Artinya bolehlah Komnas HAM untuk kasus Kanjuruhan ini. Nah, gitu kan.